Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para ikhwah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan salat, dan kita lanjutkan dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, pembahasan singkat berkaitan hadis-hadis hukum yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Salih Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang berapa? 140. 142. Terakhir salat Aidain ya. Sekarang salatul kusuf, sahih? Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu salati al-kusuf. Babu salati al-kusuf, al-hadits ats-tsalits wal arba'un ba'da al-mi'ah. Yaitu hadis 143. An Aisyah radhiyallahu anha anna asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'ah. واستمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. صلاة الكسوف بالكاف atau salat khusuf bil kha. Jadi disebut dengan salat kusuf atau salat khusuf, dan kedua-duanya boleh dipakai. Salatul kusuf menggunakan kaf bermakna dhahabu dhawi syams awil qamar au ba'du, hilangnya cahaya matahari atau cahaya bulan, atau hilangnya sebagian cahaya matahari, hilangnya sebagian cahaya bulan. Wa yuqal kasafatis syams, boleh dikatakan salat kusuf gerhana matahari, atau khusuf gerhana bulan, atau khusuf, ya, dibolehkan. Dan di sini dibawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, pernah terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai khusuf. Faba'atha munadiyan yunadi. Pada saat gerhana matahari, Nabi perintahkan sahabat untuk memanggil para sahabat yang lain. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Seruan untuk memanggil, ayo salat berjamaah. Untuk salat apa? Khusuf. Fajtama'u. Maka para sahabat pun berkumpul. Wa taqaddama fakabbara. Kemudian Nabi pun maju dan Nabi bertakbir. Wa shalla 4 raka'atin fi rak'atain. Salat 2 rakaat tetapi dengan 4 rukuk. Ya. Wa 4 sajadat, dan 4 kali sujud. Jadi yang bertambah banyak rukuk apa sujudnya? Rukuknya. 4 rakaat. Maka ini
hadis yang pertama dari bab ini, di mana kejadian gerhana matahari pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fihi masail. Al-ula, faedah dari hadis ini yang pertama, wujudu khusufis syams ala ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya gerhana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disyariatkan adanya salat khusuf. Kemudian itulah yang diikuti oleh umatnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sampai hari kiamat. Jadi adanya salat khusuf karena terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-thaniyah, istihbabus salati indal khusuf. Dianjurkan, yang kedua, dianjurkan untuk mendirikan salat tatkala terjadi gerhana, baik itu matahari atau bulan. Al-thalithah, masyru'iyatul istima' laha wa kathratid du'a wa tatawwu'i wal istighfar. Faedah yang ketiga, disyariatkan untuk berkumpul melaksanakan salat, wa kathratid du'a, dan memperbanyak untuk berdoa, wa tatawwu', dan amalan-amalan sunnah lainnya, wal istighfar, dan memperbanyak al-istighfar. Ini perkara-perkara yang disyariatkan tatkala terjadi khusuf atau kusuf. Berkumpul untuk ketaatan, yaitu salat, berdoa, masing-masing berdoa, beristighfar, memperbanyak amalan sunnah seperti sedekah dan yang lainnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu laisa laha adhanun wa innama yunada laha bi as-salata jami'ah. Anjuran untuk salat khusuf ini tidak ada syariatnya diawali dengan azan. Jadi tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Wa innama yunada laha bi as-salata jami'ah. Tetapi syariat dan anjurannya adalah memanggil dengan panggilan as-salata jami'ah. Maka muadzin atau yang mengumumkan terjadinya khusuf untuk salat ini cukup dengan memanggil as-salata jami'ah. Ini ya disyariatkan supaya manusia berkumpul dan mereka melaksanakan salat khusuf. Al-khamisah, anna salat al-khusuf 4 raka'atin wa 4 sajadatin. Yang kelima, bahwa salat khusuf itu dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Dalam 2 rakaat tadi ya. Ini cara salat 2 rakaat yang berbeda dengan salat-salat 2 rakaat yang lainnya. Jadi ada beberapa salat yang berbeda caranya. Seperti salat khusuf, rukuknya lebih banyak. Salat Id, takbirahnya lebih banyak. Ya. Dan yang lain-lain dari salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat khusuf ini disebutkan di dalam ayat di antara syariat salat khusuf bahwa terjadinya khusuf matahari atau bulan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Matahari dan bulan, adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam adalah tanda kuasaan Allah. Dalam surat Fussilat ayat 37, Allah menyebutkan, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Allah menegaskan, firmankan, wa min ayatihi, di antara tanda kuasaan Allah, al-lail wan nahar, adanya malam dan siang bergantian.
Tadi siang, sekarang malam. Wasyamsu wal qamar. Ada matahari, ada bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Tapi jangan kalian sujud kepada matahari atau kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Cukuplah engkau sujud hanya kepada Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan mereka semua. Allah menciptakan matahari dan bulan. Allah menciptakan ya malam dan siang. Maka sujudlah, beribadahlah hanya kepada penciptanya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar beribadah, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Ini termasuk adanya bulan dan matahari, kemudian terjadinya kusuf dan khusuf. Ini adalah tanda kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi kita tahu bahwa salat kusuf adalah istihbab. Ini termasuk sunnah muakkadah. Ya, menurut para mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah. Sangat ditekankan untuk melaksanakan salat khusuf atau salat kusuf. Taib. Sebagian ulama mengatakan, apakah salat khusuf hanya ya untuk saat gerhana matahari dan bulan saja, ataukah boleh dilakukan seperti salat khusuf ketika terjadi hal-hal yang menakutkan? Kan datangnya gerhana matahari, ya orang yang beriman akan takut. Datangnya gerhana bulan, orang yang beriman akan takut. Ya, karena khawatir jangan-jangan ini ada kemurkaan Allah yang Allah akan turunkan azabnya. Makanya yukhawwifu ibadah. Di antara hikmah adanya gerhana adalah untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Allah ingin menakut-nakuti hambanya supaya mereka tahu, supaya mereka ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, adanya kejadian-kejadian selain daripada gerhana matahari dan bulan, apakah termasuk juga disunahkan untuk sholat? Di sini ya para ulama mereka menyebutkan tentang masalah sholat khusuf, dan termasuk apakah kejadian-kejadian selain daripada gerhana itu dianjurkan sholat. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, annahu yusalli likulli ayah. Setiap ada tanda kekuasaan Allah yang itu membuat kita takut kepada Allah, maka dianjurkan untuk sholat. Ini pendapat mazhab Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya apa? Karena dalilnya adalah yukhawwifu ibadah. Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Contoh sekarang, adanya longsor, adanya banjir, adanya apa lagi? Tsunami, gempa, gunung meletus. Ini semua tanda kebesaran Allah. Menurut sebagian ulama ini juga dianjurkan salat. Ini tadi mazhab Abi Hanifah atau mazhab Hanafiyah, riwayat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, annahu la yusalli illa lil kusuf wal khusuf wal zalzalah. Pendapat yang kedua bahwa tidak dianjurkan kecuali hanya ketika terjadi gerhana matahari dan bulan atau terjadinya gempa bumi. Ini mazhab masyhur dari mazhab Hanabilah. Pendapat yang ketiga, adapun dari zalzalah, gempa bumi tadi, ini diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa mereka pernah salat pada saat terjadi gempa bumi. Adapun pendapat ketiga, annahu la yusalli illa lil khusuf wa illa lil kusufi wal khusuf. Tidak dianjurkan untuk salat kecuali hanya terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan saja. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena nasnya adalah Nabi SAW melaksanakan sholat dan para sahabat ketika terjadi kusuf dan khusuf saja. Ya. Nah, adapun riwayat dari sebagian sahabat tadi, riwayatnya tidak sah. La yathbut fa innahu la yathbut. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib, riwayatnya tidak sahih. Dan ini pendapat yang lebih kuat,
seperti yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, bahwa mencukupkan salat khusuf, dan khusuf itu hanya pada saat terjadinya gerhana matahari dan bulan. Kemudian selanjutnya, di mana salat khusuf itu dilaksanakan? Yusra kaunu salatul khusuf fil masjid afdal. Salat khusuf dan salat khusuf itu dilaksanakan di masjid. Ini yang lebih afdal. Ini yang lebih afdal. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan dalam hadis sahih Muslim, kharaja Rasulullah SAW ila al-masjid faqama wa kabbara wa saffa an-nasu wara'ah. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi pun keluar dari rumah menuju masjid. Kemudian Nabi berdiri, bertakbir, dan para sahabat ikut salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadithur rabi' wal arba'un ba'da al-mi'ah. Hadis 144. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifu Allahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayatihi fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wad'u Allah hatta yankashifa ma bikum. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri. Abi Mas'ud Al-Badri, beliau bernama Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Beliau dikatakan Al-Badri bukan karena ikut perang Badar, tapi karena beliau sakana fi mantiqa Al-Badr, karena beliau tinggal di daerah Al-Badr, sehingga disebut Al-Badri, dinisbatkan kepada tempat tersebut. Adapun sahabat-sahabat yang lain biasanya disebut Al-Badri karena mereka hadir ikut perang Badar. Tapi untuk beliau Abu Mas'ud Al-Badri ini nisbah ila tempat, dinisbatkan kepada tempat di mana beliau tinggal, Al-Badri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Yukhawifu Allahu bihi ma ibadah. Allah menakut-nakuti ya dengan keduanya, menakut-nakuti hambanya dengan kedua tanda kebesaran tersebut. Terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Allah ingin mengingatkan hamba-hambanya supaya sadar. Ya, Allah ingin menakut-nakuti mereka supaya mereka beriman, beribadah. Wa innahuma la yankasifan li mauti ahadin minan nas. Dan sesungguhnya terjadinya dua gerhana itu bukan karena sebab meninggalnya manusia, meninggalnya seorang manusia. Tidak ada kaitannya dengan meninggalnya orang kemudian terjadinya khusuf, matahari ikut sedih, bulan ikut bersedih. Tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan meninggalnya siapapun. Walali hayati, tidak pula ya adanya gerhana matahari dan bulan karena sebab lahirnya ya siapapun. Fa idza ra'aitum minha syai'an, jika engkau mendapati dan melihat terjadinya gerhana, maka fasallu, maka salatlah. Wad'u Allah, dan berdoalah kepada Allah, hatta yankashifa ma bikum, sampai gerhana itu pun hilang. Ya. Ini jelas, wadih, terang bagaimana ketegasan yang disebutkan Nabi SAW, penjelasan adanya gerhana matahari dan bulan adalah murni tanda kebesaran Allah. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya supaya sadar. Bukan karena meninggal atau lahirnya, hidupnya seseorang. Maka terjadinya hal itu diperintahkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fihi masail, ada beberapa faedah dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, masyru'iyatus salati wad du'a indal kusufi awil khusuf. Disyariatkan salat, disyariatkan doa ketika terjadinya gerhana matahari dan bulan. Tidak disyariatkan untuk apa? Malah apa? Tidak disyariatkan malah sibuk untuk
videoin ya gerhana, kemudian sibuk dengan penelitian teori ini dan itu, tidak. Ya, malah ini seakan-akan kita berani. Yang harusnya kita takut, harusnya kita khawatir, harusnya kita benar-benar sedih. Tapi ini malah bahagia, bangga dengan dengan hal itu. Ya. Atsaniyah, yang kedua, an-intiha as-shalah yakunu bit-tajalli. Yang kedua, bahwa selesainya salat itu kapan? Ketika matahari kembali terang atau ketika bulan kembali terang. Itu selesainya salat. Ini menunjukkan bahwa salatnya lama. Salatnya lama. Anjurannya demikian. Ats-tsalitsah, yang ketiga, zahirul hadis annahum yusalluna walau sadafa waqta nahi. Yang ketiga, secara zahirnya hadis, teksnya hadis tadi, bahwa dianjurkan untuk sholat gerhana itu meskipun sadafa waqta nahi, meskipun terjadinya gerhana di waktu terlarangnya sholat. Ba'dal fajar, ya, ternyata terjadi gerhana, maka tetap dianjurkan untuk sholat. Ba'da salatil asar tetap dianjurkan untuk sholat gerhana. Kenapa? Karena sholat ini ada sebab. Sebabnya adalah ada gerhana. Maka ini dibolehkan. Rabi'ah, yang keempat. Annal hikmata fi ijadil kusuf awil khusuf hiya takhwiful ibad min adzabillah. Yang keempat, bahwa hikmah terjadinya kusuf dan khusuf adalah takhwiful ibad min adzabillah. Allah ingin menakut-nakuti hambanya, ya, dengan azab dan siksanya. Kan ya fitrah orang ketika mendapati matahari yang begitu terang, kemudian berubah menjadi begitu gelap, tidak ada cahaya. Yang begitu terang sebelumnya kemudian jadi gelap, orang takut. Ya, begitu juga ketika bulan yang terang kemudian gelap-lap di malam hari. Sama ketika, makanya dalam sebagian hadis ketika terjadi hujan, ya, yang kemudian itu langit gelap, Nabi pun khawatir, takut. Jangan-jangan azab diturunkan oleh Allah. Ya. Ini maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hamba-hambanya dengan tanda kebesaran yang Allah tampakkan. Kemudian tadi bahwa ibadah-ibadah yang dianjurkan adalah salat, berdoa, istighfar, dan bersedekah. Baik itu sedekah sebelum salat atau setelah salat. Karena di antara hikmah sedekah adalah untuk menolak bahaya, menolak madarat, untuk menolak musibah. Ya. Ini supaya diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, al-hadithu al-khamis wal arba'un ba'dal mi'ah. Hadis 145. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafat asy-syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat bersama para sahabat. Fa atalal qiyam. Dan Nabi memperpanjang bacaannya. Ya. Thumma raka'. Kemudian Nabi ruku'. Setelah bacaan yang panjang, kemudian Nabi ruku'. Fa atalal ruku'. Dan Nabi pun memperpanjang ruku'nya. Lama. Thumma qama fa atalal qiyam. Kemudian Nabi bangkit lagi. Nabi bangkit lagi. Dan Nabi memperpanjang bacaannya. Nabi memperpanjang bacaannya lagi. Wa huwa dunal qiyamil awwal. Tapi tidak sepanjang bacaan di yang pertama. Lama tapi tidak selama di bacaan yang pertama. Tsumma raka'. Kemudian Nabi rukuk lagi. Kedua kalinya.
Fa'atala ruku' wa huwa duna ruku'il awal. Beliau memperpanjang rukuknya, tapi tidak sepanjang rukuk yang pertama. Thumma sajad. Ya, ketika selesai rukuk, Nabi bangkit, kemudian Nabi sujud. Fa'atala sujud. Nabi memperpanjang sujudnya. Thumma fa'ala fi raka'atil ukhra mithla ma fa'ala fi raka'atil ula. Kemudian Nabi pun ya menyelesaikan 2 kali sujud, Nabi bangkit lagi di rakaat yang kedua sama, melaksanakan seperti di rakaat yang pertama. Ya, memperpanjang bacaan, kemudian rukuk, kemudian bangkit lagi, berpanjang bacaan, kemudian rukuk lagi, kemudian selanjutnya sampai akhir. Thumman saraf. Kemudian selesailah Nabi SAW melaksanakan salat 2 rakaat tersebut. Wa qad tajallati syamsu, dan matahari sudah bersinar terang. Fa khataban nasa fa hamidallaha wa athna alaih. Kemudian Nabi pun bangkit berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi SAW memuji Allah. Fa hamidallaha wa athna alaih. Nabi memuji dan bertahmid. Thumma qala inna syamsa, kemudian Nabi sabdakan di antara isi khutbah Nabi, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kebesaran dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dan terjadinya gerhana matahari ini bukan karena sebab kematian siapapun, tidak pula karena lahirnya siapapun. Wa idza ra'aitum dzalik fad'ullah. Jika engkau melihat terjadinya gerhana matahari, fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Wa sallu, dan salatlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Tsumma qala, kemudian Nabi juga melanjutkan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah. Kata Nabi, wahai umat Muhammad, tidak ada siapapun yang lebih cemburu daripada Allah. Tidak ada siapapun yang lebih cemburu, ya, memiliki sifat cemburu melebihi Allah. Min an yazniya abdu atau tazniya amatu. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika mendapati hambanya yang lelaki berzina atau hambanya perempuan yang berzina. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan lebih banyak menangis. Wa fi lafdhin fastakmala 4 raka'atin wa 4 sajadatin. Dalam lafaz yang lain, Nabi melaksanakan salat tadi ya dengan sempurna, 2 rakaat dengan 4 rukuk dan 4 sujud. Ini berkaitan dengan sifat dan cara salat kusuf. Kemudian penulis melanjutkan pada hadis al-hadits sadis wal arba'un ba'dal mi'ah, yaitu hadis yang ke-146 digabungkan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, khasafatis syamsu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama fazi'an. Maka Nabi pun bangkit berdiri. Nabi mendatangi para sahabat dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Yakhsha an takuna as-sa'ah hatta atal masjid. Nabi khawatir ini tanda kebangkitan hari kiamat. Sehingga Nabi segera mendatangi masjid. Faqama fasalla bi atwali qiyamin. Maka Nabi SAW bangkit. Nabi salat dengan salat yang sangat panjang. Wa ruku'in wa sujudin. Ruku' dan sujudnya pun panjang. Ma ra'aituhu yaf'alu fi salatin qat. Yang aku belum pernah lihat sepanjang itu dalam salatnya. Thumma qala, inna hadhil ayat allati yursiluha Allah. Kemudian Nabi pun bangkit dalam khutbahnya mengatakan, sesungguhnya tanda-tanda ini Allah mengutusnya.
Allah mengirimnya, Allah menampakkannya. La takunu li mauti ahadin wala li hayati. Bukan karena sebab meninggalnya seorang atau lahirnya seorang. Walakinna Allah azza wa jalla yursiluha yukhawifu biha ibadah. Tapi Allah sengaja mengutus dan menampakkan tanda-tanda ini untuk menakut-nakuti hambanya. Wa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarih. Jika kalian mendapati dan melihat ya terjadinya gerhana ini, maka bersegeralah ya untuk berzikir kepada Allah, berdoa dan beristighfar. Tapi bangkit bersegera dalam keadaan takut. Ya, faza'an, bersegera, takut. Ya. Untuk apa? Berzikir, berdoa dan beristighfar. Takut terjadinya antakuna sa'ah. Inilah tanda bangkitnya hari kiamat. Fihima masail. Syekh mengatakan dalam dua hadis ini ada beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, al-ityanu bis salah 'ala al-wasfil madhkur fil hadis. Cara salat khusuf dijelaskan di dalam hadis tersebut. Bagaimana salat khusuf? Ats-tsaniyah masyru'iyatut tatwil fiha. Yang kedua adalah anjuran dalam salat khusuf memperpanjang bacaan, qiyam, ruku' dan sujudnya. Ats-tsalitsah kaunu kulli rak'ah aqall min allati qablah. Rakaat itu lebih pendek dari rakaat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya panjang, setelahnya tidak sepanjang itu. Setelahnya tidak sepanjang itu. Jadi demikian. Aqall minallati qablaha. Lebih pendek dari sebelumnya. Lebih pendek dari sebelumnya. Tapi panjang. Ya. Kemudian, taib. Panjangnya bacaan imam, ini tidak harus dia ketika memaksakan, ya, karena memang tidak hafal, tidak boleh dia memaksakan. Boleh dia menggunakan mushaf. Ya, dia baca mushaf, apa istilahnya mushaf? Tahajud ya, istilahnya. Mushaf besar diletakkan di depan imam atau dia menggunakan mushaf kecil. Ini dibolehkan. Karena sholat ini sholat sunnah, maka dibolehkan untuk sambil membaca di mushaf. Berbeda dengan sholat wajib. Tidak dibolehkan pada saat sholat wajib membaca di mushaf. Karena itu dilakukan oleh Aisyah saat itu diimami oleh budaknya salat qiyam Ramadan sambil membaca dari mushaf. Maka dari situ para ulama mengatakan bolehnya salat sunnah baik itu tahajud, qiyamul lail, Ramadan atau yang lainnya, yang itu adalah salat sunnah. Jika ingin memperpanjang bacaan maka boleh dia menggunakan membaca dari apa? Dari mushaf. Berbeda dengan salat wajib. Salat wajib tidak dibolehkan. Faqra'u ma tayassara min. Cukup dia membaca apa yang dia mampu, yang ringan baginya. Ini berbeda dengan salat-salat sunnah. Termasuk salat khusuf. Jika memang ingin memperpanjangkan bacaan, maka dibolehkan dia membaca dari mushaf. Ar-rabi'ah, ibtida'u waqti sholati bil khusuf wa intihauha bit tajalli. Mulai waktu salat khusuf terjadinya gerhana dan selesainya ketika sudah terang kembali. Al-khamisah masyru'iyatul khutbah indal hajah ilaiha. Disyariatkan untuk berkhutbah, ya, untuk mengingatkan manusia terkait dengan terjadinya gerhana ini. Mengingatkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian as-sadisah, yang keenam, ibtida'ul khutbah bihamdillahi wa thana'i 'ala Allah. Yang keenam, memulai khutbah itu adalah dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan demikian khutbah Nabi SAW. Selalu diawali dengan pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-sabi'ah, yang ketujuh, bayanu anna syamsa min ayatillahil kauniyah
ad-dalati ala qudratihi wa hikmatihi. Yang ketujuh, hadis ini menjelaskan bahwa matahari adalah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Al-kauniyah, ad-dala ala qudratihi wa hikmatihi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, hikmah yang Allah miliki. Di mana Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mutasarrif. Allah yang mengatur alam ini. Kadang terang, kadang gelap, kadang hujan, kadang terang, dan seterusnya. Maka ini adalah tanda kekuasaan Allah, ayatul kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bentuk ciptaan. Adanya matahari, adanya bulan. Ats-tsaminah, kaunu kusufi syamsi awil qamar. Terjadinya kusuf syams atau qamar, matahari atau bulan, litakhwifil ibad la yunafi asbabahu tabi'iyatil 'adiyah. Fallahu ta'ala yujri hadhil asbab 'inda iradat takhwif at-tahdhir. Terjadinya gerhana matahari dan bulan ini untuk menakut-nakuti hambanya. Dan ini Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan dan mengirim serta menampakkan hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan, Allah ingin menyadarkan manusia bahwa mereka punya kewajiban kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki matahari, yang memiliki bulan, yang memiliki alam. Maka hamba yang berada di sini membutuhkan kepada Allah. Buktinya matahari gelap, manusia butuh yang terang. Siapa pemiliknya? Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah padamkan semuanya, ketika Allah padamkan semuanya, manusia merasa butuh kepada Allah. Maka begitu juga yang lainnya. Ketika Allah hancurkan matahari dan bulan, maka selesai, terjadilah kiamat ini. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah, antumul fuqara ila Allah. Kita semuanya butuh kepada Allah. Maka tidak boleh kemudian lalai dari perintah Allah, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. At-tasi'ah tahdhiru minaz zina wal fawahish li shiddati ma addakhara Allah minal 'adzabi liman fa'alaha. Hadis ini Nabi SAW menyebutkan satu contoh di mana Allah begitu cemburu kepada hambanya ketika hamba itu terjatuh pada kemaksiatan. Apa itu? Kata Syekh, at-tahdhiru minaz zina wal fawahish. Di sini peringatan dari perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan keji. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu cemburu kepada hambanya. Sehingga Allah murka kepada hamba yang melakukan perbuatan itu. Allah siapkan, iddakharallahu minal adzab. Allah siapkan, Allah simpan azab liman fa'alaha. Bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dan ini salah satu sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah Allah memiliki sifat cemburu. Ghairatullah. Allah memiliki sifat cemburu. Cemburunya Allah ketika melihat hambanya melakukan dosa. Cemburunya Allah idza waqa'al 'abdu fima harrama 'alaih. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan hamba dengan melakukan hal-hal yang terlarang. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innallaha yaghar wa ghairatullah an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu jika seorang mukmin melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah peringatan, sehingga ulama mengatakan an-zina min asbabi hululil uqubat bil umam. Perbuatan zina ini adalah sebab Allah menurunkan azabnya kepada umat manusia. Karena sebab perbuatan ini. Sehingga yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan azab bukan hanya pelaku, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Karena sebab apa? Karena sebab orang tersebut yang melakukan perbuatan itu. Sehingga Allah murka dan Allah turunkan azabnya kepada semua yang ada
di tempat tersebut. Maka ini pelanggaran besar yang dengannya hukuman Allah begitu keras di dunia maupun di akhirat. Kecuali jika orang itu bertobat dan telah ditegakkan had di dunia, maka itu menjadi penghapus dosanya ketika di akhirat. Seperti dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, di mana ketika sahabat datang meminta untuk dihapuskan dosanya, diampuni dosanya oleh Allah, maka mendatangi Nabi SAW supaya ditegakkan hadduz zina, dirajam sampai meninggal. Sehingga itu menjadi kafarah, penghapusan dosa baginya ketika di akhirat kelak. Kemudian, kapan khutbah al-khusuf tadi dilakukan? Khutbah khusuf adalah setelah apa? Setelah sholat. Ya, khutbah khusuf dilakukan setelah sholat. Taib. Kemudian selanjutnya, babu sholatil istisqa. Babu sholati al-istisqa. Yaitu berkaitan dengan sholat al-istisqa. Maka sholat khusuf dan khusuf telah selesai. Kita masuk sekarang bab sholat al-istisqa. Sholat meminta hujan. Minta hujan. Al-hadithu sabi' wal arba'un ba'dal mi'ah. Hadis ke-147. Itu hadis yang berkaitan dengan sholat istisqa. Dan istisqa ini maksudnya adalah ad-du'a bi talabi suqya min Allah. Berdoa meminta diturunkan hujan. Berdoa minta supaya diturunkan hujan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang pertama pada bab ini, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu. Qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, beliau berkata, Nabi SAW pernah keluar yastasqi, untuk apa? Salat istisqa. Keluar. Fatawajjah ila al-qiblah yad'u. Maka Nabi SAW menghadap ke kiblat sambil berdoa. Wa hawwala rida'ah. Kemudian Nabi merubah posisi surbannya, selendangnya. Thumma shalla rak'atain. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat. Jahara fihima bil qiraah, dengan menjaharkan bacaan pada 2 rakaat tersebut. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ay kharaja ilal musalla. Nabi keluar kemana? Ke musalla, ke tanah lapang. Nabi keluar ke tanah lapang. Ini bahwa salatul istisqa ini dilakukan di luar masjid. Lihat hadis ini. Ya, dianjurkan dilakukan di luar masjid, musalla, yakni tanah lapang. Dan diawali dengan berdoa, kemudian baru apa? Baru sholat. Ya, diawali dengan berdoa, kemudian sholat. Ini zahir pada hadis ini. Fihi masail, Syekh mengatakan beberapa faedah dari hadis ini. Al-ula, masyru'iyatu salatil istisqa indal hajah ilaiha. Disyariatkan salat istisqa ketika ada kebutuhan. Jadi ketika ada kebutuhan, membutuhkan air hujan, membutuhkan siraman air hujan, karena kering, karena paceklik, karena lain-lainnya, maka disyariatkan untuk salat istisqa. Ats-tsaniyah, yang kedua, annahu yusra'u laha khutbatun tashtamilu ala ma yunasibul hal. Jadi yang kedua disyariatkan adanya khutbah. Adanya khutbah. Yang khutbah itu mencakup perkara-perkara yang sesuai keadaan kondisi. Minal istighfar, wat taubah, wat tatawwu. Yaitu dalam khutbah tersebut anjuran pada khatib untuk mengingatkan para hadirin. Memperbanyak untuk istighfar. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Wat taubah, supaya bertaubat.
Dan tatawwu, melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Wa takunu qabla shalah. Dan anjuran berkhutbah ini adalah sebelum salat. Ya, sebelum salat. Ats-tsalitsah, yang ketiga, istiqbalul qiblah inda du'a. Yang ketiga, adabnya dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Wa tahwilur rida min janib li akhar. Dan memindahkan posisi selindang atau posisi surban dari satu posisi ke posisi yang lain. Tafa'ulan bitahawuli halihi minal jadbi ilal khasbi. Ini sebagai bentuk optimis. Optimis dari keadaan kering menjadi keadaan yang apa? Keadaan subur. Artinya dari keadaan tidak turun hujan, maka berubah menjadi apa? Hujan. Ada tafaul, sikap optimis. Insyaallah optimis. Ya. Ini kata Syekh. Ar-rabi'ah. Ini dilakukan oleh Nabi. Ya, merubah posisi surbannya atau merubah posisi selendangnya. Dan hari ini dilakukan oleh para a'immatil haram, para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ketika salat istisqa atau doa istisqa, mereka merubah jubah luarnya. Yang tadinya begini, ya dirubah dibalik. Yang luar di dalam di dalam. Ya, itu dilakukan. Ini termasuk yang dicontohkan Nabi SAW. Karena biasa mereka pakai jubah dua, ya, jubah luaran. Jika antum pakai jas, berarti jas yang dibalik dong. Ya kan? Sama, dibalik. Ada tafaulan. Ya, tafaulan di situ. Ar-rabi'ah, al-jahru fi salatil istisqa bil qiraah. Ya, anjuran untuk menjaharkan ketika salat istisqa dalam bacaan itu, wa an takuna fis sahra, dan anjuran salatnya itu di sahra, di padang pasir. Maksudnya di tanah lapang. Bukan di dalam masjid. Kalau dalam hadis ini tadi, wallahu alam. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Pada hadis ini tadi disebutkan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini bahwa posisi Nabi SAW ketika istisqa yang pertama adalah keluar menuju apa? Musalla, tanah lapang. Yang pertama. Yang kedua, sesampainya di tanah lapang, tawajjah ilal kiblah. Sesampainya di tanah lapang, tidak ada sholat qobliyah, tidak ada sholat sunnah, tetapi Nabi menghadap ke kiblat. Nabi membelakangi para sahabat. Apa yang dilakukan Nabi? Yad'u, Nabi berdoa. Ya. Wa hawwala rida'ah, dan Nabi tadi merubah posisi surbannya atau selendangnya. Kemudian setelah doa, maka Nabi bangkit berdiri sholat 2 rakaat dengan jahar. Setelah itu, Syekh menyebutkan dianjurkan untuk memberikan khutbah supaya mengingatkan manusia bahwa kebutuhan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sebagian mengatakan khutbah itu dan doa itu dilakukan sebelum sholat, baru diakhiri dengan sholat. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Dan pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa sholat terlebih dahulu, kemudian apa? Kemudian barulah khutbah. As-shalah qabla al-khutbah. Salat terlebih dahulu, barulah khutbah. Ini berdalil dan berhujjah dengan hadis, ya, yang hadis itu menyebutkan bahwa Nabi shalla bina rakaatain tsumma khatabana. Nabi salat 2 rakaat, ya, tanpa adzan, tanpa iqamah, kemudian Nabi berkhutbah di tengah-tengah kami. Namun, sekian hadis ini terjadi perbincangan di antara ulama, sehingga pendapat, ya, yang kuat bahwa boleh memilih kapan khutbah itu dilakukan. Boleh dilakukan sebelum sholat atau boleh juga dilakukan setelah sholat. Nah, tapi kalau sudah dilakukan khutbah sebelum sholat, maka sudah cukup. 1 kali khutbah, tidak perlu diulangi lagi. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, yaitu hadis ats-tsamin wal arba'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-148. Hadis yang ke-148. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid
yaumal jum'ah min babin kana nahwa daril qadha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang dakhala al-masjid, masuk ke masjid Nabi. Yaumal jum'ah, di hari Jumat. Min babin kana nahwa daril qadha. Masuk melalui pintu yang pintu itu menghadap ke Daril Qadha. Daril Qadha disebutkan adalah rumahnya Umar bin Khattab, ya, yang kemudian dijual, ya, dari Umar bin Khattab, di Umar bin Khattab bi'at li qadha'i daini ba'da wafati. Rumah yang dijual setelah wafatnya Umar. Rumahnya Umar dijual untuk apa? Membayar hutangnya sepeninggalnya Umar. Ya kan? Umar siapa? Khalifah. Umar khalifah. Jadi Masjid Nabi ada pintu di sana yang menghadap ke sana itu rumahnya siapa? Umar. Sehingga rumah itu dikenal setelahnya dengan Darul Qadha. Rumahnya Umar yang kemudian dijual untuk membayar hutangnya setelah meninggalnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman yakhutub. Pada saat seorang ini datang masuk ke masjid Nabi melalui pintu yang menghadap ke Darul Qadha, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Karena ini hari apa? Hari Jumat. Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar. Qala fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman. Orang ini pun menghadap Rasulullah sambil berdiri. Thumma qala, kemudian orang ini mengatakan, saat Nabi sedang khutbah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Ya Rasulullah, ya, binasa harta-harta kami. Hewan-hewan kelaparan, ya, tanaman-tanaman kekeringan dan sebagainya. Wa anqata'atis subul, terputuslah jalan-jalan. Habis semuanya, ya. Kenapa? Mau kemana sudah tidak ada rumput-rumputan. Ya, hewan-hewan pun sulit dibawa pergi kemana-mana. Karena memang kelaparan. Tidak ada air, tidak ada tanaman dan sebagainya. Fad'uwaha yughithuna. Maka doakanlah untuk kami. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan untuk kami. Fad'uwaha yughithuna. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka saat itu Rasulullah sallam segera mengangkat kedua tangannya. Thumma qala. Kemudian Nabi di dalam doanya mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. 3 kali Nabi berdoa. Qala Anas. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Wala wallah ma nara fis syamsi min sahabin wala qaza'ah wala bainana wa bainas sal' min baitin wala dar." Kata Anas bin Malik, demi Allah aku tidak melihat saat Nabi berdoa itu ada sepotong awan atau gumpalan awan. Qala wa ma bainana wa bainas sal' min baitin wala dar. Dan tidak ada pula di antara gunung Sala' dengan kami itu ada sebuah rumah pun tidak ada. Langsung terlihat. Ya. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithlu tursi. Kemudian tidak lama muncullah seperti sepotong perisai. Lempengan perisai. Apa itu? Awan. Gumpalan awan. Ya. Qal falamma tawassatatis sama'un tasharat. Jadi gunung Sala' di sana, dari balik gunung itu muncul apa? Tadi awan seperti perisai. Yang tadinya tidak ada apa-apa. Tapi setelah Nabi berdoa barulah muncul. Kemudian ketika sudah di pertengahan langit, tawassatatis sama'in tasharat. Ketika sudah di pertengahan langit maka tersebar itu semuanya awan. Thumma amtarat. Tidak lama kemudian langsung turunlah hujan. Tersebar di mana-mana hujan. Qala fala wallah ma ra'ayna syamsa sabtan.
Demi Allah, selama 1 pekan kami tidak pernah melihat ada matahari. Apa? Mendung terus. Subhanallah. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'atil muqbilah. Tadi Jumat ya. Ya. Sepekan kemudian Jumat lagi datang itu sahabat kepada Nabi SAW di hari Jumat, ya, 1 pekan kemudian. Wa Rasulullah SAW qa'imun yakhtubun nas, dan saat itu Rasulullah sedang berkhutbah di hadapan para sahabat. Yuk kok pas? Tadi datang kapan? Saat berkhutbah. Ini datang lagi pada saat Nabi sedang berkhutbah. Ya Allah. Fastaqbalahu qa'iman. Sahabat ini pun menghadap Nabi sambil berdiri. Faqala ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya Rasulullah, sudahlah. Harta kami pun apa? Hancur semua ini. Ya, terputus jalan-jalan ini. Kenapa? Banjir. Saking banyaknya air. Baik. Fad'ullaha yumsikuha anna. Berdoalah kepada Allah supaya Allah tahan hujan ini. 1 pekan hujan, ya. Di Arab itu sebentar hujan ada udah banjir. Ya. Ini 1 pekan hujan. Maka sahabat itu pun meminta, ya Rasulullah, doalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menahan hujan ini. Qala faraha Rasulullah SAW yadai. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Thumma qala, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami. Allahumma alal akam, waddirab, wa butunil audiyah, wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran-dataran yang tinggi, di bukit-bukit, wa butunil audiyah, di perut-perut lembah, wa manabitis syajar, dan di tempat-tempat adanya pepohonan dan tanaman. Qal fa'akla'at. Tidak lama kemudian hujan langsung berhenti. Wa kharajna namshi fis syams. Kata Anas, kemudian kami pun berjalan, ya, di bawah matahari. Sepekan tidak ada matahari, setelah berdoa, setelah sholat Jumat, sahabat keluar dari masjid, matahari muncul, kami pun berjalan di bawah matahari. Qala Syarik, fasa'altu Anas bin Malik, ahuwa ar-rajul al-awwal, qala la adri. Syarik, rawi hadis, tabi'i yang mendengar hadis ini dari Anas, bertanya kepada Anas, wahai Anas, apakah orang yang datang kedua kali itu orang yang pertama tadi? Apakah orang yang sama? Qala Anas, la adri, aku tidak ingat. Apakah tadi yang datang pertama, itu juga yang datang kedua? Kata Anas, la adri, aku tidak ingat. Qala al-musannif rahimahullah, ad-dirab al-jibal as-sighar. Ya, ini menyebutkan tentang makna doa Nabi SAW, Allahumma ala ad-dirab, ala al-akam, ala manabitis syajar. Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut tidak ada penghuninya. Sehingga Nabi berdoa supaya Allah memindahkan hujan itu ke tempat-tempat dataran tinggi, ke bukit-bukit, ke tempat adanya pepohonan-pepohonan tadi, tanaman pepohonan tadi, ya. Kemudian selanjutnya, faedah dari hadis ini. Fihi masail. Al-ula, yang pertama, masyru'iyatul khutbah qa'iman wa ibahatu mukhatabatil khatib. Faedah yang pertama, disyariatkan khutbah Jumat dalam keadaan berdiri. Khatibnya berdiri. Ya. Disyariatkan saat khutbah adalah berdiri. Wa ibahatu mukhatabatil khatib, dan bolehnya berbicara dengan khatib ketika ada kebutuhan. Contoh tadi, orang datang ada kebutuhan, berbicara dengan khatib. Atau contoh ketika Nabi melihat saat khutbah ada seorang datang masuk ke masjid, kemudian langsung duduk. Maka Nabi tanya, as-salait, sudahkah engkau sholat? Kemudian dia jawab, belum. Qum fasalli. Bangkitlah dan sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini dibolehkan, ada kebutuhan. Atau ketika khatib lupa ayat atau hadis, kemudian dibenarkan oleh makmum, oleh mustami yang mendengarkan khutbah, maka dibolehkan. As-salitsah,
Al-tsaniyah, masyru'iyatul istisqa fil khutbah. Disyariatkan berdoa istisqa, berdoa minta hujan pada saat sedang berkhutbah. Berarti terhenti khutbahnya bukan? Untuk apa? Berdoa dulu. Terhenti untuk berdoa dulu. Ini dibolehkan dan disyariatkan. Al-tsalitsah, mu'jizah min mu'jizati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ad-dalati ala nubuwwatih. Ini menunjukkan mukjizat, salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan atas kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sekali berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Sekali berdoa terhenti hujan itu. Ar-rabi'ah, raful yadain fi du'a. Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan dalam berdoa, yaitu pada saat doa istisqa. Ini terlebih, doa istisqa tersebut adalah di atas mimbar bagi khatib. Karena hukum asal bagi khatib ketika dia berdoa adalah bukan dengan mengangkat kedua tangan, tetapi dia mengangkat jari telunjuknya. Ini diriwayatkan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umarah ibn Ru'aibah annahu ra'a Bishr bin Marwan al-mimbar rafi'an yadayhi. Umarah ibn Ru'aibah melihat Bishr bin Marwan sedang berkhutbah di atas mimbar. Rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Qala qabbaha Allahu hataini liyadain. Beliau Umarah bin Ru'aibah mendoakan buruk untuk kedua tangan tersebut. Ya, kenapa? Laqad ra'aitu Rasulullah. Kata sahabat Umarah bin Ru'aibah, aku pernah melihat Rasulullah, ma yazidu ala an yakuna biyadi hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbihah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam doa di atas mimbar kecuali Rasulullah mengisyaratkan dengan isba'nya al-musabbihah. Gini dalam doa. Nah, kecuali tadi apa? Doa istisqa tadi, ya. Ketika di atas mimbar. Kemudian selanjutnya al-khamisah, istihbab doa bihadza doa nabawi al-jami'. Anjuran pada doa istisqa adalah berdoa dengan doa Nabi, singkat padat tapi luar biasa. Apa doa Nabi? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya. Ini supaya tidak apa? Bertele-tele dalam doa. Ya, sampai doanya entah dibawa kemana. Lah, diawali boleh dengan tawassul, menyebut nama dan sifat Allah. Kemudian disebutkan dengan doa tersebut. Tapi kemudian doanya sampai kemudian dilakukan dalam berdoanya, ini minal bid'ah. Ulama menyebutkan bahwa at-taghanni, melakukan doa ini termasuk bid'ah, termasuk pada saat apa? Salat apa? Salat witir. Doa pada saat salat tarawih ketika witir. Ya, atau doa kunut. Kunut ya. Kunut di salat salat kunut doa kunut dalam salat atau doa di doa-doa yang lain. Ini dikritisi oleh para ulama karena tidak dianjurkan demikian mutaghanni dengan doa sampai panjang sekali. Nabi mencukupkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Makanya Syekh mengatakan istihbab doa bihadza doa nabawil jami'. Anjuran untuk berdoa dengan doa Nabi. Ya, yang doa itu mencakup doanya. Allahumma aghithna. Ya. Kemudian jawazul istisha wa talabil kaffil matar 'inda at-tadarruri bil matar. Boleh untuk meminta supaya apa? Supaya dihentikan turunnya hujan. Istisha ay ad-du'a bi tawaqqufil matar 'inda istimrari nuzuli wa khaufi at-tadarruri minhu. Yang dimaksud dengan istisha adalah berdoa supaya dihentikan hujan. Ketika hujan itu terus-menerus tidak berhenti. Karena khawatir akan terjadi bahaya, terjadi banjir dan yang lain-lainnya. Ya.
Tetapi ini ya disebutkan oleh ulama bahwa ini adalah lakinnahu mujarrad doa. Cukup dengan berdoa. Ya, la tusra' lahu shalah wala istima' fi sahra. Tidak perlu dianjurkan lagi untuk apa? Salat atau berkumpul di tanah lapang. Tidak. Cukup dia berdoa saja supaya Allah hentikan hujan tersebut atau Allah pindahkan hujan tersebut ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang terakhir, as-sabi'ah jawazu talabid du'a mimman yudhan fihim as-salahu wat tuqa. Jawazu talabid du'a mimman yudhannu fihim as-salahu wat tuqa. Boleh meminta didoakan dari orang yang kita menyangka secara zahir dia itu orang saleh, orang yang bertakwa. Ini ya disebut dengan apa? Tawassul ya pada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Kayak ini dibolehkan. Seperti contohkan sahabat tadi datang kepada Nabi SAW supaya Nabi berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Atau pada saat Umar bin Khattab bertawasul meminta kepada paman Nabi Al-Abbas supaya berdoa ya turunkan hujan dan yang lain-lainnya. Maka ini dibolehkan. Dan ini adalah tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dia berdoa sendiri maka itu lebih utama. Tapi ketika dia meminta kepada orang yang masih hidup sedangkan dia orang saleh, orang yang bertakwa, maka juga dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Ada yang ditanyakan? Silakan, Pak. Hasan, apa ada? Pertanyaannya ini, apa ada? Ada. Kalau demikian, kalau ada, tolong sampaikan kepada DKM untuk diganti. Berarti dia tidak layak menjadi imam. Dan Anda yakin orang di belakangnya lebih banyak yang berhak jadi imam. Cuman kadang, ini tokoh nih, ya ini senior nih, atau ini apa istilahnya, Pak Haji nih, gitu kan, asal aja depannya imam gitu. Enggak. Kalau ada demikian, yang pertama, sampaikan kepada DKM, supaya apa? Supaya diganti. Karena ini sholat wajib. Sholat wajib. Yang sholat wajib cukup. Kalaupun dia membaca Al-Fatihah saja, sudah sah sholatnya. Al-Fatihah saja sudah sah sholatnya. Kalau memang dia tidak mampu menghafal ayat yang lainnya. Tapi apa tidak? Dia hafal ya pendek-pendek saja. Jadi demikian. Itu yang pertama. Sampaikan dengan cara yang baik. Kalau bisa menyampaikan kepada beliau secara langsung, sampaikan secara langsung. Tinggalkan ini cukup dengan surat-surat yang dihafal. Meskipun satu ayat. Meskipun satu ayat saja. Ya, demikian. Yang kedua, sholat kita yang sudah pernah sholat belakangnya sah. Tapi selanjutnya jangan. Cari imam yang lain. Ya, cari imam yang lain. Cari masjid yang lain. Karena ini sholat wajib. Masa satu masjid satu pun tidak ada. Ya kan seperti itu. Tidak harus dia hafidh Quran, tidak harus dia apa lagi bacaannya seperti siapa Masyari, tidak harus. Ya, nah kalau memang dia hafalnya satu surat dibolak-balik Qul huwallahu ahad, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Bahkan sahabat ketika membaca apa setiap rakaat Qul huwallahu ahad, jaminannya apa? Surga. Karena dia mencintai Allah. Di situ ada nama-nama Allah. Kan seperti itu. Ya. Insya Allah. Demikian. Dinasihatkan baik-baik, Pak. Kalau bisa, kalau enggak lewat DKM. Eman dong, masjid sudah dibangun untuk ibadah selama waktu, kemudian imamnya demikian. Ya. Allah alam. Cukup. Ada lagi. Yang pertama, tidak dianjurkan hal itu. Bagi makmum tidak dianjurkan. Kecuali memang tidak ada lagi yang hafal di situ, kecuali dia ingin membenarkan bacaannya. Sudah ada kesepakatan dong, karena dia tahu dari mana. Imam mau baca apa, dia masih buka-buka lagi, kan seperti itu.
Nah, satu saja yang di belakangnya. Adapun yang lain tidak boleh. Cukup satu saja. Tapi kalau seandainya ditinggalkan itu jauh lebih afdal. Kan sebagian orang karena imamnya bagus di belakang sudah ambil mushaf. Ya enggak, belakang sana bawa HP. Tidak demikian. Tidak demikian. Tidak dianjurkan demikian. Dan ini diingkari oleh para ulama, disebutkan dalam beberapa kitab para ulama, ya. Allah. Cukup? Insyaallah. Tadi yang terakhir Anda lupa. Di antara adab dalam berdoa adalah mengulangi 3 kali. Kata para ulama. Di antara adab dalam berdoa mengulangi 3 kali. Permintaan kita. Apa yang kita minta? Ya, tadi sebutkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya. Kalau yang minta rizki, sebutin 3 kali. Yang minta jodoh, sebutin 3 kali. Meskipun satu jodohnya. Boleh 3 kali menyebutkannya. Kalau dapat 3 ya bonus. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.